Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina, NIM 19050765051 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B angkatan 2019. Jadi, para subscriber Desi pasti tahu nih, tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah apresiasi prosa. Nah, pada kesempatan kali ini, Desi akan menjelaskan mengenai apa itu cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat video selanjutnya. Stay tune terus. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai cerpen atau cerita pendek. Jadi, cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, di mana cerita pendek ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang setelah pengertian tadi, kita masuk ke ciri-ciri dari cerita pendek atau cerpen. Jadi, ciri-ciri dari cerpen ini yang pertama adalah alurnya itu sederhana, dan yang kedua adalah pemain atau pemeran dalam cerpen ini cenderung sedikit. Dan yang ketiga, latar hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Yang keempat, terdiri atas 3 halaman sampai 10 halaman. Yang kelima, habis dibaca dalam sekali duduk. Yang keenam, hanya ada satu plot atau alur. Yang ketujuh, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Dan yang terakhir adalah banyaknya tokoh terbatas atau kurang. Kemudian kita masuk ke unsur cerpen. Nah, dalam cerpen ini dibedakan menjadi 2 unsur pembangun. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Desi akan menjelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Jadi dalam sebuah cerpen itu terdiri dari yang pertama, unsur intrinsiknya itu ada tema. Tema merupakan titik tolak ukur pengarang dalam sebuah cerita gitu. Atau bisa dikatakan tema ini merupakan ide pokok dari pengarang ataupun penulis. Kemudian yang kedua ada alur atau plot, di mana alur atau plot ini merupakan rangkaian kejadian peristiwa yang disusun berdasarkan sebab dan akibat. Nah, alur sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Kemudian untuk tahapan alur terbagi menjadi yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau permulaan atau biasa dikenal dengan exposition. Kemudian yang kedua ada pengungkap peristiwa atau biasa yang dikenal dengan complication. Yang ketiga ada menuju pada adanya konflik atau yang dikenal dengan rising action. Yang keempat ada tahap perumitan. Yang kelima ada tahap puncak konflik atau klimaks. Dan yang terakhir ada tahap pelerayan dan tahap penyelesaian. Kemudian unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah tokoh. Nah, untuk jenis-jenis tokoh sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tokoh protagonis atau tokoh baik. Nah, tokoh ini mendukung cerita atau bisa dikatakan tokoh protagonis ini sering dijadikan sebagai tokoh utama, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tokoh antagonis, di mana tokoh ini merupakan penentang dari cerita atau bisa dikatakan ini merupakan lawan dari tokoh protagonis atau tokoh jahat. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis atau tokoh pembantu. Kemudian unsur intrinsik yang keempat adalah penokohan. Penokohan ialah proses pengarang dalam menampilkan tokoh. Kemudian, cara pengarang menampilkan perwatakan tokoh antara lain, yang pertama adalah melalui ciri-ciri fisik tokoh. Kemudian yang kedua, melalui orang pertama, yaitu berupa pelaku utama, pengarang sebagai pengamat tidak langsung, ataupun pengarang sebagai pengamat langsung. Dan yang ketiga, ada orang ketiga, di mana ada sudut pandang serba tahu dan sudut pandang terarah. Kemudian kita masuk ke unsur intrinsik selanjutnya, yaitu latar. Latar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, seperti contohnya di taman, di rumah, di kamar, seperti itu. Kemudian latar waktu, contohnya seperti siang hari, pukul 9 pagi, malam hari. Kemudian yang ketiga ada latar suasana, contohnya seperti suasana sedih, menegangkan, marah, ataupun lainnya. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang sendiri ialah cara pengarang menceritakan tokoh. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yakni aku atau saya. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yakni ia atau nama tokohnya. Misalnya Rudy, Desi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang campuran, yakni pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Apa sih amanat itu? Jadi amanat ialah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, baik tersurat maupun tersirat,
Amanat disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi cerita. Jadi, untuk mengetahui amanat ini, diharapkan kepada pembaca untuk memahami cerita dari cerpen, agar dapat menyimpulkan atau dapat memahami apa sih pesan tersirat dari cerita pendek yang telah dibuat oleh seorang penulis atau penulis. Selain unsur intrinsik yang sudah dijelaskan, ada juga unsur ekstrinsik. Jadi, unsur ekstrinsik ini ialah unsur yang tidak secara langsung melekat dan membangun cerita yang berasal dari luar. Nah, unsur ekstrinsik sendiri terdiri dari yang pertama adalah latar belakang kehidupan pengarang, yang kedua adalah kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, dan yang ketiga adalah latar belakang kehidupan pengarang meliputi tingkat pendidikan, profesi pekerjaan, atau status sosial ekonomi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur pembangun cerpen, sekarang kita juga perlu tahu apa aja sih fungsi dari cerpen. Jadi, fungsi dari cerpen ini adalah yang pertama adalah fungsi rekreatif, di mana sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis, di mana cerpen memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Kemudian yang ketiga adalah fungsi didaktif, di mana cerpen memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Kemudian yang keempat ada fungsi moralitas, di mana cerpen memiliki nilai moral, sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang telah terkandung dalam cerpen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah fungsi religiusitas, di mana fungsi ini memberikan pembelajaran religius atau keagamaan sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi pembaca. Kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengenai fiksi mini. Nah, fiksi mini sendiri ini kan terdiri dari dua kata, di mana ada kata fiksi dan ada kata mini. Dalam KBBI, kata fiksi sendiri berarti yang pertama, cerita rekaan berupa roman, novel, dan sebagainya. Yang kedua, rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Dan yang ketiga, pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Sedangkan kata mini sendiri dalam KBBI berarti ukuran kecil, sedikit, dan sebagainya. Nah, fiksi mini dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengan flash fiction. Kalau di Indonesia sendiri, ada yang menyebutnya cermin atau cerita mini, cerita kilat, bahkan cerpen singkat. Namun, tetap merujuk pada satu jenis tulisan yang sama. Jadi, secara harfiah, fiksi mini itu berarti cerita rekaan atau hayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Fiksi mini atau flash fiction merupakan cerita rekaan yang singkat. Meski singkat, fiksi mini memiliki kesatuan cerita yang utuh dan juga memiliki unsur pembangun yang sama seperti unsur pembangun pada prosa fiksi yang lain. Nah, secara umum, fiksi mini adalah karya fiksi yang sangat singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Tidak ada ukuran yang jelas seberapa panjang sebuah fiksi mini. Namun, panjang fiksi mini rata-rata berkisar antara 250 hingga 1000 kata. Jelas berbeda dengan cerita pendek pada umumnya, di atas 1000 sampai 10.000 kata. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, muncul beberapa tulisan fiksi mini yang lebih pendek dari 250 kata. Nah, tadi sudah Desi jelaskan mengenai pengertian dari fiksi mini. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari fiksi mini. Yang pertama adalah ceritanya singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen. Yang kedua adalah jumlah kata berkisar antara 250 sampai 1000 kata. Kemudian yang ketiga adalah bersifat imajinatif, dan yang keempat memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele atau to the point. Nah, kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu mengenai cerita bersambung atau cerbar. Jadi menurut Panuti Sujiman pada tahun 1986, beliau mengatakan bahwa cerita bersambung ini merupakan cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut. Nah, dalam surat kabar ataupun majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya, yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Cerita bersambung biasanya lebih memiliki tema dan karakter tokoh yang lebih beragam. Ditambah juga alur cerita yang terdapat di cerita bersambung ini pun jauh lebih panjang gitu. Hal ini dikarenakan adanya penceritaan yang lebih mendetail di antara satu kejadian dengan kejadian selanjutnya. Nah, di dalam Cirebung sendiri, permasalahan yang timbul juga lebih kompleks dan beragam. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu mengenai cerita anak. Sebelumnya Desi akan menjelaskan kembali nih mengenai apa sih pengertian dari cerita anak. Jadi, cerita anak ini merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Nah, cerita anak ini bisa digunakan sebagai hiburan maupun sebagai media untuk memberikan pendidikan moral kepada anak. Nah, di sini akan Desi jabarkan juga nih pengertian cerita anak menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Nurgianto pada tahun 2005. Beliau menjelaskan bahwa cerita anak ini merupakan karya sastra anak berupa prosa yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan
urutan waktu benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi, mengisahkan dunia anak-anak. Kemudian, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Rampan dalam Subiantoro pada tahun 2007, beliau memaparkan bahwa cerita anak merupakan cerita sederhana namun kompleks. Maksudnya kesederhanaan di sini adalah ditandai dengan syarat wacana baku serta kualitas yang tinggi, akan tetapi rumit dan ruwet sehingga lebih komunikatif. Berdasarkan pendapat di atas, yang telah disejabarkan beberapa pendapat para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa cerita anak ini merupakan bacaan untuk anak yang isinya tentunya berkisah tentang anak-anak yang boleh diceritakan dengan tujuan untuk menghibur serta sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Nah, cerita anak sendiri juga punya dua unsur pembangun, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsiknya sendiri, ini tidak jauh beda dengan unsur intrinsik dari cerpen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dimana yang pertama itu ada tokoh, dimana tokoh ini merupakan orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita anak. Kemudian ada latar, dimana latar ini merupakan yang menggambarkan tentang suasana, tempat, ataupun waktu dari cerita anak tersebut. Kemudian ada alur. Alur sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi tentunya berdasarkan sebab dan akibat, di mana alur ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada tema. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok, yang dimana tema ini menjadi landasan utama untuk seorang pengarang atau penulis cerita anak agar cerita tersebut bisa dikembangkan. Jika sudah menentukan tema, sudah mengetahui apa tema yang ingin diangkat, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan unsur intrinsik lainnya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang ataupun pembaca setelah membaca cerita anak ini. Seperti itu. Kemudian ada moral, di mana moral ini merupakan sebuah pesan atau amanat yang dapat kita ambil, yang dapat anak-anak ambil setelah membaca dari cerita anak tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada style. Style di sini maksudnya adalah setiap penulis atau pengarang dari cerita anak itu memiliki style tersendiri atau memiliki karakter-karakternya tersendiri. Jadi itu dia unsur intrinsik dari cerita anak ini. Nah, setelah tadi sudah membahas mengenai pengertian, kemudian mengenai unsur pembangun, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari cerita anak. Jadi yang pertama itu ada cerita jenaka. Seperti namanya, cerita jenaka ini ialah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Kemudian yang kedua ada cerita fabel, di mana tentunya fabel ini merupakan cerita yang berhubungan dengan kehidupan binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Kemudian yang ketiga ada legenda, di mana legenda ini merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Nah, untuk legenda sendiri ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada legenda alam gaib, kemudian yang kedua legenda keagamaan, yang ketiga itu legenda setempat, dan yang keempat adalah legenda perseorangan. Jenis cerita anak yang terakhir adalah mite atau mitos, merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya merupakan makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa yang lampau. Sekarang kita masuk ke apa aja sih manfaat dari cerita anak ini. Jadi yang pertama adalah melatih kemampuan bahasa anak, dan yang kedua menumbuhkan kreativitas anak, dan yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan anak. Materi tadi merupakan materi penutup dari video kali ini. Semoga materi yang dijelaskan ini, materi mengenai cerpen, kemudian fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Desi mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Desi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.